Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kembali kita bertemu pada topik kedua tentang ragam bahasa lisan. Nah, yang menarik pada topik kedua ini, kita akan mengidentifikasi dua ragam bahasa Indonesia. Ada ragam bahasa lisan, ada ragam bahasa tulisan. Nah, apa yang harus kita ketahui dari kedua jenis ragam bahasa Indonesia ini? Pertama, tentang ragam bahasa lisan. Dalam penggunaan ragam bahasa lisan, ada sebagian yang menggunakan ragam bahasa baku atau kosakata baku, tata bahasa baku. Ada yang tidak. Nah, saya awali dari ragam bahasa lisan yang pertama, ragam bahasa kuliah. Jika dalam perkuliahan seorang dosen menggunakan bahasa Indonesia baku lalu diselingi atau diselipkan dengan bahasa sehari-hari atau bahasa prokem atau bahasa gaul, saya kira ini wajar. Kenapa? Karena dalam ragam bahasa kuliah itu tidak akan mungkin seluruh rangkaian pembicaraan menggunakan bahasa baku. Artinya kalau seluruh rangkaian perkuliahan menggunakan ragam bahasa baku, maka tidak akan tercipta suasana yang kondusif. Kaku, kesannya tidak menarik, monoton. Nah, ini akan terlihat ketika kita bertatap muka atau bertemu langsung. Sehingga ketika dosen berbicara dengan mahasiswa itu ada yang menggunakan bahasa daerah untuk goyonan atau untuk lelucon, maka mahasiswanya tertawa. Itu. Begitu juga kalau Anda masih ingat ketika SMA, ada guru ketika SMA itu yang menggunakan bahasa daerah untuk menghibur siswanya ketika berbicara di depan kelas. Itu tidak ada yang salah menurut saya. Secara konteks, ragam bahasa lisan sebetulnya tidak ada ikatan baku yang harus dipenuhi seluruhnya. Karena dalam ragam bahasa lisan itu dimanfaatkan secara tidak terencana. Artinya ketika orang berbicara, dia akan berbicara dengan bagaimana bahasanya sendiri. Tidak direncanakan. Jadi itu untuk bahasa lisan pertama, bahasa kuliah. Kemudian ragam bahasa seminar. Nah, jika tadi ragam bahasa kuliah bersifat semi ilmiah, berbeda dengan ragam bahasa seminar atau simposium atau kongres. Ragam bahasa lisan yang kedua ini tergolong ke dalam ragam bahasa Indonesia yang bersifat baku atau ilmiah. Sehingga kalau kita sering melihat seminar, sering melihat pertemuan secara ilmiah, maka di dalam rangkaian pembicaraan itu umumnya orang menggunakan bahasa Indonesia baku. Dan sangat jarang menggunakan bahasa kedaerahan atau bahasa lelucon. Gitu. Nah, kita mesti menempatkan diri kita, apakah kita sedang berada dalam situasi perkuliahan atau dalam situasi ilmiah. Makanya ketika kita berbicara, kita harus bisa menempatkan diri, saya sedang berada di posisi apa, dalam konteks apa. Tidak mungkin orang datang ke pasar pakai kalimat bahasa ilmiah. Berapakah harga lado sekilo? Nah, itu kan sudah tidak efektif lagi. Sudahlah bahasa Indonesianya tidak efektif, diksinya bercampur, dan konteks atau tempat tuturan juga tidak tepat. Yaitu. Nah, yang ketiga, ragam bahasa lisan yang sering digunakan orang ketika berada di atas panggung. Kita sebut sebagai pembawa acara. Di televisi ada juga. Di radio ada juga. Maka sebagian dari orang yang membawakan acara itu
ada yang menggunakan ragam bahasa baku, ada yang menggunakan yang tidak baku. Di panggung mungkin saja dia menggunakan sebagian bahasa baku dan tidak bahasa baku. Kenapa? Karena tidak akan mungkin pembawa acara di atas panggung menggunakan bahasa baku keseluruhannya. Misalnya acara pesta perkawinan. Tidak mungkin seorang pembawa acara menggunakan ragam bahasa baku seluruhnya. Lain halnya ketika ada orang membawakan acara yang sifatnya ilmiah. Gitu. Misalnya dalam pelantikan rektor atau dalam pelantikan pejabat publik, tidak mungkin orang menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang tidak baku. Itu yang ketiga. Yang keempat, ragam bahasa lisan, bahasa pidato. Kalau kita identifikasi ragam bahasa pidato itu sekali-kali ada yang menggunakan bahasa baku. Bahkan cenderung dia menggunakan bahasa baku. Mungkin ada para orator atau orang yang berbicara di depan podium menggunakan bahasa guyonan, tetapi sekali lagi dia harus menempatkan dirinya, apakah dia sedang berpidato di depan presiden, apakah dia sedang berpidato di depan pejabat, atau bersifat ilmiah. Pidato yang tidak ilmiah misalnya bagaimana? Ketika seorang seniman diminta untuk menyampaikan pidato di hadapan para hadirin, ketika itu dia sedang menerima penghargaan, tidak mungkin dia berbicara pakai bahasa ilmiah seluruhnya. Nah itu. Yang kelima, ragam bahasa percakapan sehari-hari. Nah ini yang mungkin sering kita manfaatkan. Ragam bahasa sehari-hari itu tidak bersifat mengikat, tetapi dia lebih cenderung kepada sifat yang mana suka. Artinya tidak diatur. Boleh menggunakan bahasa yang sesuai dengan kondisi sosio kulturalnya. Bagaimana bahasa orang Minang percakapan sehari-harinya, bagaimana bahasa Minang Padang, bahasa Minang Tanah Datar, bahasa Minang Solok Selatan, bahasa Minang Payakumbuh, itu sesuai dengan sosiokulturalnya. Bagaimana masyarakat dan kebudayaan tercermin dari bahasa tadi. Dan itu tidak sama. Antar daerah dalam suatu wilayah tidak akan sama. Ragam percakapan sehari-hari, sekali lagi, dia tidak bersifat baku dan lebih cenderung kepada mana suka. Berikutnya, ragam bahasa lisan baku akan bisa kita implementasikan, bisa kita lakukan jika kita menghindari penggunaan kata-kata yang mengulang-ulang. Mungkin kita menyadari dalam pembicaraan sehari-hari, ketika ingin menjelaskan suatu gagasan, kita mengulang-ulang perkataan yang sama, kalimat yang sama. Saya kira ini harus dihindari dalam situasi yang ilmiah atau baku. Kemudian penggunaan diksi. Mungkin kita sadar atau beberapa orang menyadarinya bahwa sebetulnya diksi yang dia gunakan itu tidak baku. Pilihan kata yang dia gunakan tidak baku. Misalnya dia sedang berada di dalam perkuliahan, kemudian dia ingin menjelaskan sesuatu kepada dosennya, dia menggunakan diksi kayak, enggak, yang seperti itu. Kata-kata semacam itu mencerminkan bahwa itu bukanlah diksi dari ragam lisan baku. Saya coba menyimpulkan, kata enggak kita ganti dengan tidak. Kata kaya bisa kita ganti dengan seperti. Membiasakan diri agar menjadi orang yang disiplin berbicara dengan bahasa Indonesia yang benar memang sulit. Tetapi kalau dibiasakan akan menjadi perilaku yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia lisan.
Nah, kemudian persoalan ragam bahasa lisan baku adalah persoalan lafal. Orang seringkali sulit berbicara bahasa Indonesia secara lisan dengan benar karena dipengaruhi oleh sistem bunyi kedaerahan. Orang bahasa Indonesia dengan bahasa kedaerahannya, dengan dialek Minangnya. Nah, gitu. Seringkali ini menjadi masalah dan gangguan sehingga orang tersebut bisa saja menjadi minder dalam tanda kutip, malu, sehingga dia enggan untuk berbicara. Persoalan ini sebetulnya bisa diatasi kalau dilakukan secara berulang-ulang. Artinya berbicaralah dengan bahasa Indonesia yang benar, menggunakan ragam atau dialek bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah. Kalau masih berbicara kemana juga kamu lagi, nah, itu masih dipengaruhi oleh dialek Keminangkabawan, meskipun diksinya bahasa Indonesia. Dan ini harus dihindari. Mungkin kita menemukan di televisi dan di kehidupan sehari-hari masih ada orang yang menggunakan dialek bahasa Minang tetapi untuk menggunakan bahasa Indonesia. Ekspresi juga penting. Kemudian gerak tangan agar Anda lebih ekspresif. Jadi dalam berbicara itu kita meskipun harus menggunakan ragam bahasa baku, tapi tubuh kita tidak baku. Tubuh kita bergerak. Artinya tubuh ini sebagai alat untuk meyakinkan orang ketika berbicara. Nah, itu. Baik, untuk ragam bahasa baku saya kira yang lisan itu. Kemudian yang kedua, ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulisan yang ada yang baku, ada yang tidak baku. Ragam bahasa tulisan yang baku, ini yang menjadi fokus kita pada hari ini. Sebab banyak sekali orang yang mengalami gangguan atau yang melanggar tata tulisan baku. Untuk apa kalimat atau tulisan menggunakan ejaan yang baku? Saya menganalogikan begini. Ketika orang menggunakan sepatu, menggunakan kaos kaki, mestinya sepatu dan kaos kaki ditempatkan di tempat yang sebagaimana mestinya. Tidak mungkin kaos kaki dipasang di tangan, sepatu dipasang di kepala. Artinya ketika orang sedang berbicara ataupun sedang menulis, dia harus mampu menempatkan posisi bahasa yang tepat. Begitu juga ketika menulis. Ketika dia menulis karya ilmiah, maka bahasa yang dia tulis sudah menggunakan bahasa ilmiah. Apa saja yang harus kita perhatikan dalam menulis bahasa ilmiah? Penggunaan huruf kapital, penggunaan kalimat efektif, penggunaan tanda baca, pembentukan kata, kemudian kata yang dicetak miring, penulisan kata depan, penulisan awalan, penulisan daftar pustaka, dan konjungsi. Saya kira butuh waktu yang cukup banyak untuk menguasai keseluruhan ini. Nah, di antara penggunaan ragam bahasa tulisan baku ini nanti akan kita implementasikan pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk saat ini mungkin hantaran kata saya untuk ragam bahasa Indonesia demikian, sehingga untuk pertemuan berikutnya kita akan membicarakan yang lebih intensif bagaimana penerapan bahasa Indonesia baku di dalam bentuk tulisan. Terima kasih. Halo adik-adik mahasiswa, Anda sudah mendengarkan paparan materi yang disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Silakan mengimplementasikan ilmunya. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar materi hari ini, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk memeriahkan channel ini, Anda diharapkan untuk melakukan like dan subscribe. Semoga channel ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Demikian saja, terima kasih banyak. Sampai jumpa.